Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Bapak doakan semoga anak-anak Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, dalam video pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan PPKN kelas 6, tema 9, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anakku, sekarang silakan kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini dengan seksama. Nah, anak-anakku, dari tampilan beberapa gambar yang tadi Bapak berikan, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, sebutkan nama dan kegunaan benda-benda tersebut. 2. Jelaskan di mana kamu menjumpai benda-benda tersebut. 3. Urutkanlah benda-benda tersebut dari yang paling sering ke yang paling jarang kamu lihat dan gunakan. 4. Tentukan benda-benda mana saja yang sampai sekarang ada di rumahmu dan masih digunakan. Dan yang kelima, pilihlah satu benda dari benda-benda di atas yang paling kamu inginkan dan jelaskan alasanmu. Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan coba berikan alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, sebutkan nama dan kegunaan benda-benda tersebut. Jawabannya, gambar 1, alat bajak sawah tradisional untuk membajak sawah. Gambar 2, alat bajak sawah modern untuk membajak sawah. Gambar 3, mesin ketik alat tradisional untuk mengetik dokumen. Gambar 4, laptop alat modern untuk mengetik dokumen. Gambar 5, setrika arang alat tradisional untuk menghaluskan pakaian. Gambar 6, setrika listrik alat modern untuk menghaluskan pakaian. Gambar 7, telepon rumah alat tradisional untuk berkomunikasi. Gambar 8, telepon genggam alat modern untuk berkomunikasi. Pertanyaan kedua, jelaskan di mana kamu menjumpai benda-benda tersebut. Jawabannya, alat bajak sawah di sawah, mesin ketik dan laptop di meja kerja atau kantor, setrika di rumah, telepon ada di rumah. Pertanyaan ketiga, urutkanlah benda-benda tersebut dari yang paling sering ke yang paling jarang kamu lihat dan gunakan. Jawabannya adalah telepon, laptop, setrika, dan alat bajak sawah. Pertanyaan keempat, tentukan benda-benda mana saja yang sampai sekarang ada di rumahmu dan masih digunakan. Jawabannya telepon, setrika, dan laptop. Kemudian pertanyaan yang kelima, pilihlah satu benda dari benda-benda di atas yang paling kamu inginkan dan jelaskan alasanmu. Jawabannya, saya ingin laptop agar dapat belajar dan mengerjakan tugas lebih nyaman dan mudah. Anak-anakku, seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya.
Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, lebih canggih dan modern. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil modernisasi. Apakah modernisasi itu? Mari kita cari tahu mengenai modernisasi dengan membaca bacaan berikut ini. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Dari bacaan tadi dapat kita simpulkan bahwa masyarakat saat ini sudah masyarakat yang modern. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri masyarakat yang modern? Yang pertama, sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang ketiga, rasa percaya diri yang tinggi. Yang keempat, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, menghargai orang lain melalui prestasinya. Anak-anakku, selanjutnya silakan kalian berlatih. Lakukanlah wawancara terhadap orang tua atau kakek nenekmu tentang cara hidup mereka ketika mereka seusia kamu. Sebagai wawancara, kamu harus mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan kegiatan belajar di rumah dan di sekolah. Apa saja yang mereka lakukan pada saat hari libur atau ketika tidak bersekolah. Apa saja yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, silakan nanti hasilnya kalian ringkaslah hasil wawancara kamu dengan menggunakan tabel berikut ini. Baik anak-anakku, berikut ini contoh hasil wawancara yang ditampilkan dalam sebuah tabel seperti berikut ini. Baik anak-anakku, selanjutnya silakan kalian baca secara seksama bacaan berikut ini.
Anak-anakku, setelah kalian membaca bacaan tadi, silakan jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? 2. Bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Pertanyaan ketiga, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita? Pertanyaan yang keempat, bersama dengan seorang temanmu, carilah sebuah peristiwa dari koran atau majalah. Peristiwa tersebut yang menjelaskan peristiwa yang dapat mempengaruhi makna persatuan dan kesatuan bangsa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian jelaskanlah judul peristiwa, tempat peristiwa, sumber berita, dan gambar, dan makna persatuan dan kesatuan melalui gambar tersebut. Jelaskan hasil pemikiranmu di depan kelas dengan percaya diri. Baik anak-anakku, berikut jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. 1. Apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda namun tetap satu. Penduduk Indonesia yang memiliki latar belakang beragam, tapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua, bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Peran Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan toleransi dan saling menghargai antar penduduk Indonesia yang memiliki latar belakang beragam, sehingga dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pertanyaan yang ketiga, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita? Karena persatuan dan kesatuan bangsa dapat membuat penduduk Indonesia bertahan agar tidak terpecah belah di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia, seperti peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pertanyaan yang keempat, bersama dengan seorang temanmu, carilah sebuah peristiwa dari koran atau majalah. Peristiwa tersebut yang menjelaskan peristiwa yang dapat memengaruhi makna persatuan dan kesatuan bangsa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jelaskanlah judul peristiwa, tempat peristiwa, sumber berita, dan gambar, dan makna persatuan dan kesatuan melalui gambar tersebut. Jelaskanlah hasil pemikiranmu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, jawabannya adalah sesuai dengan hasil pencarian kalian bersama dengan rekan-rekan atau teman-teman kamu. Anak-anakku, demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.